مصطفانا المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول جمالك ما في اثنين ما شافت مثل معين أزهر فؤادي وزن ودادي بدر الدجى يا زين يا الحلو الخدير يا واسع العينين أهلا ابتسامة بأب علامة يا سيد الكونين امتى حبيبي أراك ألقاك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عديم اللجاء طه جد بنظر إلي طه يا عديم اللجاء مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل معين أزهر فؤادي وزن وداني بدر الدجى يا زين أبيض خلو الخدير يا واسع العينين أهلا ابتسامة بأب علامة يا سيد الكونين امتى حبيبي أراك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عديم اللجاء طه جد بنظر إلي طه يا عديم اللجاء مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله motivasi para santri yang bulima yang sejati lima jari punya makna motivasi para santri yang bulima yang sejati lima jari punya makna motivasi para
lima yang sejati. Jari kelingking, jari kelingking, arti janji, visi misi, tak bergeming, tak bergeming, walau badai menghampiri. Jari manis, jari manis, cita-cita dan harapan, penuh cinta, penuh cinta, agar bisa hatam Quran. Lima jari punya makna motivasi. Para santri yang lima yang sejati. Lima jari punya makna motivasi. Para santri yang lima yang sejati. Jari tengah, jari tengah, rasa takut dan waspada. Jangan lengah, jangan lengah, harus sabar dan berdoa. Jari telunjuk, jari telunjuk, ikut aturan yang berlaku. Dari petunjuk, dari petunjuk para ustadz dan ibu guru. Lima jari punya makna motivasi. Para santri yang lima yang sejati. Lima jari punya makna motivasi. Para santri yang lima yang sejati. Jari jempol, jari jempol, penghargaan kesuksesan. Karena lostol bisa hatamkan Al-Quran. Lima jari punya makna motivasi. Para santri yang lima yang sejati. Lima jari punya makna motivasi. Para santri yang
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an la sahabah. Hadratal muhtaramin, segenap Dewan Masyayikh Pondok Tahfidz Yan Bu'ul Quran, wabil akhos kepada beliau Abu Ya Romo Kyai Haji Ulin Nuha Arwani wa ahli baiti. Kepada beliau Abah Romo Kyai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani wa ahli baiti. Yang kami hormati segenap Dewan Pengurus Yayasan Nur Faton, wabil khusus Abah Haji Fatoni Fatah Yasin beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nur Faton, Bapak Haji Muhammad Agus Subandi, Sarjana Teknik. Yang kami hormati Koordinator Bidang Kepesantrenan, Bapak Kiai Syarif Gunawan dan Bapak Kiai Fatihul Himam. Yang kami hormati Koordinator Bidang Akademik, Bapak Dr. Andes Haji Amir Taufan dan Bapak Haji Ahmad Khairon MPDI. Yang kami hormati Ketua Komite Kiai Haji Fatoni Soleh. Yang kami hormati seluruh Dewan Pelaksana Pondok Tahfidz Yan Bu'ul Quran 5 Tegal. Yang kami hormati seluruh asatidz wal asatidah Pondok Tahfidz Yan Bu'ul Quran 5 Tegal, serta seluruh civitas akademika Pondok dan SMP Tahfidz Yan Bu'ul Quran 5 Tegal. Dan tak lupa juga kepada seluruh santriah Pondok Tahfidz Yan Bu'ul Quran 5 Tegal, serta hadirin wal hadirat tamu undangan rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yaitu iftitahul majelis. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Santriah Zahra Aulia Karepesina dan Najwa Maulid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan yang pertama kami mohonkan kepada beliau Bapak Badruzzaman MSI selaku Kepala SMP Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Ulama adalah izza wal kurama wabil khusus Dewan Masyayikh Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Abuya Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Abah Kiai Haji Ulil Albab Arwani, sami'na wa ata'na fi ta'atillah. Yang kami hormati dan kami muliakan muassis Ma'had Abah Haji Fatoni Fatah Yasin, Ketua Yayasan Nur Faton Bapak Haji Muhammad Agus Subandi beserta Ibu Hajah Adia, segenap pengurus Yayasan Nur Faton bidang akademik. Alhamdulillah Bapak Dr. Andes Haji Amir Taufan sudah hadir, Bapak Haji Ahmad Khairon bidang kepesantrenan, Kiai Muhammad Syarif Gunawan dan Kiai Fatihul Himam Al-Hafidh yang kami hormati, Ketua Komite Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fatoni Soleh beserta Ibu Nyai, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kepala Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal Bapak Kiai Husna Mahtida SAG beserta seluruh Dewan Ustadz-Ustadzah Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal, segenap Dewan Guru dan staf tenaga administrasi sekolah SMP Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal, dan seluruh santriyah Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang namanya peringatan, semoga kita betul-betul semakin ingat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menyerap ilmu dari pembicara pada pagi hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Gus Haji Muhammad Aqib Malik Mufti, putra dari guru kami Kiai Haji Abdul Malik Mufti, pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tolabah Babakan Lebak Siu Tegal, yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sedang perjalanan menuju Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan mudah-mudahan bisa memberikan mau'idhah hasanah tausiah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan termasuk ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya robbal. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah seorang figur uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma ya robbal. Halo, halo. Ini tadi salah satu request dari pembicara Gus Akib, nanti ketika berceramah minta didampingi grup hadroh. Siap? Halo? Grup hadroh siap? Oke, kita cek sound dulu ya. Nanti biar mendampingi pembicara grup hadroh Arjaziyah. Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Bareng-bareng Allah. Lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Do pangeran kula nyuwun pangampura kangge tiyang sepah saha guru kula, ugi kangge kula lan muslim sedaya ing Mekah Madinah lan sa'alam dunya. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna Ramadana. Do pangeran kula nyuwun kesaenan kangge para putra lan putri harapan, mugi saged nerusaken perjuangan jagi Islam lan akidah keimanan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Do pangeran kula nyuwun kawelasan kangge para guru kang paring tuntunan agami
saha sesrawungan ingkang manfaati ing gesang bebrayan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kasih tepuk tangan untuk grup Hadroh Arjaziyah, luar biasa. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah ini atas kerjasama yang baik yang diinisiasi oleh teman-teman guru SMP dengan pondok, dengan yayasan, dengan bagian kerumah tanggaan, bagian cleaning service dan semua sivitas Pondok Tahfidz yang Buul Quran 5 Tegal. Alhamdulillah bisa terselenggara acara pada pagi hari ini, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka halo nanti ceramahnya Gus Akib kalian saya kasih tugas untuk merangkum ya apa yang disampaikan oleh pembicara, silakan dirangkum kemudian nanti dikumpulkan di guru PABP masing-masing. Oke. Iya. Diingat, nanti dicatat. Oke. Iya, insya Allah Pak Badrus yakin hafalan kalian luar biasa. Allahumma menghafalkan Al-Quran yang 30 juz saja bisa. Betul? Apalagi hanya materi ceramah. Insya Allah kalian punya potensi yang luar biasa dan mudah-mudahan menjadi hamilatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Halo. Halo. Sedikit Pak Badrus mau menyampaikan bahwa intinya peringatan Isra Mi'raj adalah kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sholat 5. Halo. Maka kami berharap dan mudah-mudahan kita semua termasuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita termasuk orang yang aflah. Orang yang apa? Aflah, orang yang beruntung, yaitu orang-orang mukmin yang mengerjakan sholat, yang mendirikan sholat dengan halo, apakah sholat kita semua sudah khusyuk? Belum, kadang-kadang jamaah nunggu imamnya menjelang ruku baru naik. Ada yang seperti itu? Di pondok sini ada. Saya yakin insya Allah Pondok Tahfidz yang Buul Quran 5 Tegal nggak ada yang seperti itu.
Imamnya sudah baca Fatihah, sudah baca surat pendek, menjelang ruku, makmumnya baru berdiri. Insya Allah di Yambu 5 nggak ada ya. Kalau ada paling di pondok sekitar Selawi. Betul? Selawi tapi masih ke utara terus. Lewat Balamoa masih ke utara lagi. Itu ada pondok depan pom bensin. Nggak tahu itu pondok apa. Insya Allah Yambu 5 sholatnya benar. Artinya apa? Peringatan Isra Mi'raj mestinya kita jadikan sebagai momentum bagaimana sholat kita betul-betul sholat yang khusyuk. Karena sholat itu kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard. Kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Maka sholatnya harus benar, sholatnya harus khusyuk. Sehingga mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita matanya menghadap ke, halo, kalau sholat kita matanya menghadap ke tempat sujud, kemudian dada kita menghadap ke kiblat, hati kita menghadap kepada Allah. Maka itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang sholatnya khusyuk. Allahumma ya Robbal. Cek sound satu kali lagi, siap? Siap? Oke, sallu ala Nabi Muhammad. Alamate anak soleh iku papat dane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfat yaji kaping telu asih ing bocah cilik-cilik sedulur uga gawe becik. Kaping telu asih uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah. Salamun ya Rabbi asyani wadaraji atfat yadi ratalami ya uhayla judi wal karami. Iku saking ulama awe pitutur alamate ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi
dilati ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daradi. Afat yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasih aplaus sekali lagi untuk Arjazia. Demikian yang bisa Pak Badru sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Teman-teman dari guru-guru SMP, dari pondok, dari yayasan, dan seluruh bagian kerumah tanggaan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang bisa melaksanakan mendirikan ibadah sholat dengan cara khusyuk. Allahumma, 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 ya Robbal. Biar lebih semangat lagi SMP Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Satu kali lagi SMP Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami takdimi Abuya Kiai Haji Uli Nuha Arwani, Abah Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Kita termasuk santri-santri Yanbu'ul Quran yang beruntung karena kita masih diberi kesempatan untuk membersamai beliau. Untuk Abuya Kiai Haji Uli Nuha Arwani dan Abah Kiai Haji Ulil Albab Arwani, semoga sehat selalu, semoga diberikan umur panjang. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Abahanda Muassis Mahad Abah Haji Fatani Fatayasin dan Umi Haja Nur Hayati, semoga beliau berdua juga sehat selalu, umur panjang, membersamai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya takdimi, Ketua Komite Yanbu'ul Quran 5 Tegal, sekaligus beliau adalah abah saya, guru saya. Beliau adalah yang mendidik saya waktu saya masih sekolah. Abah Kiai Haji Fatani Soleh, semoga beliau juga sehat selalu, umur panjang. Mungkin teman-teman sekalian bertanya mungkin, kok Abah Yai pakai apa alat bantu jalan mungkin. Abah Yai pernah satu keluarga
mau mengantar putri beliau ke pondok. Kalau nggak salah itu sekitar jam 9 pagi, saya masih di toko, dikabari mobil Abah Yai ketabrak kereta di Sidoarjo. Mobilnya udah nggak, lihatnya itu saya langsung nangis. Saya dikabari langsung nangis. Ya Allah, sementara saya masih butuh, sementara yang saya waktu itu segala pertanyaan tentang hukum, segala pertanyaan tentang sosial masyarakat sering saya tanyakan pada beliau. Saya nangis, benar-benar nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun ada korban, putri beliau insya Allah meninggal syahidah karena putri beliau berangkat ke pondok tidak tertolong. Alhamdulillah Abah Yai sampai sekarang masih sehat, masih bisa menemani kita semua. Bahkan di setiap kesempatan saya masih sering menanyakan tentang hukum, tentang fikih kepada beliau. Saya ngerentes. Mungkin kalau bisa dibayangkan itu mobil tertabrak kereta, terseret sampai 100 meter, mobilnya sampai kayak terbelah gitu. Alhamdulillah Abah Yai masih mempersabai kita semua. Semoga Abah Yai sehat selalu, panjang umur. Amin. Kemudian yang saya hormati pengurus yayasan, ada Pak Haji Amir Taufan. Tolong minta aplaus buat Pak Haji Amir Taufan. Mungkin beliau salah satu pengurus yang konsen, salah satu pengurus yang rela meninggalkan keluarganya. Beliau Cirebon, istri di Cirebon, anak di Cirebon. Dalam 1 minggu membersamai kita 4 hari. Berarti lebih sayang kita. Nggih, Pak Ji. 5 hari. 5 hari. 65. Dalam 7 hari beliau membersamai kita 5 hari. Bahkan untuk istri dan anaknya cuma 2 hari. Bayangin maksudnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Haji Amir. Semoga sehat selalu Pak Haji. Awet nom. Kemudian kepada kepala pondok yang kita cintai bersama, kita idolakan, Bapak Kiai Husna Mahtidah. Nggak apa-apa, bebas. Itu mungkin kalau Pak Kiai Husna bukan kiai, mungkin udah jadi K-pop mungkin. Jadi temennya Soyung. Pak Yusna, kepala pondok, semoga sehat selalu beserta keluarga, beserta ustadz-ustadzah pondok yang saya hormati. Kemudian Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz Badruzzaman, Ustadz Gaul ya. Jadi kalau teman-teman sering nanti kalau liburan buka HP, sering buka YouTube, nanti ada channelnya Pak Yai Badruzzaman. Di situ beliau banyak ceramah. Beliau tergabung dalam apa ya? Ikatan Kiai Muda Forsada, Forum Silaturahim Kiai Muda.
tepuk tangan. Jadi Tegal, Brebes, Pemalang dan sekitarnya itu ada yang namanya Forum Silaturahim Kiai Muda. Nah, beliau salah satu anggotanya. Bangga kita. Kita Yanbul Quran punya YouTuber ya. YouTuber Kiai Muda. Semoga Ustadz Badrul Zaman juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dan kru Siti Takrim dari SMP yang saya hormati juga. Terakhir, teman-teman sekalian, santriah Yanbul Quran 5 Tegal yang saya cintai, saya sayangi, sehat selalu. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj mungkin masih ingat ya kisahnya tentang Nabi Muhammad yang diisrokan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, yang mana kita tahu sekarang di Palestina sedang ada genosida. Tadi pagi di berita sudah 2.663 yang meninggal. Rakyat Palestina sampai hari ini sudah 2.663 yang meninggal. Bayangkan, meninggal sia-sia. Beruntung teman-teman ada di Indonesia yang aman. Di situ dulu Nabi Muhammad sempat Masjidil Aqsa yang kemudian dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Yang oleh-olehnya adalah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Untuk tentang sholat, ini ada yang ingin saya ingatkan lagi. Tolong teman-teman sunnah rawatibnya ya diperhatikan. Itu bayangin kalau kita makan nasi tanpa lauk, kayaknya gak enak. Jadi mungkin sholat wajibnya itu nasi, makanan pokoknya mungkin. Nah, sholat sunnahnya itu mungkin lauk. Dan yang berapa minggu ini saya membersamai sholat subuh bersama, udah mulai bagus. Santri-santri begitu azan sholat sunnah qobliyah subuh itu bagus banget. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kebaikannya melebihi dari dunia seisinya. Tolong dipertahankan. Dan temennya yang masih ngantuk dibangunin biar sholat sunnah qobliyah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah tatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya, semoga kita diakui sebagai santrinya, semoga kita tergolong orang-orang yang ahli sholawat, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat utmah di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kita ketiban tahu. Jadi di Tegal itu ada acara istighosa, dzikir bersama. Pernah dengar Dzikrul Hafilin? Se-Kabupaten Tegal, insya Allah nanti bertempat di sini. Masya Allah, jamaahnya sekitar 5.000. Jadi nanti kita bisa melihat lautan
jamaah berzikir bersama. Insya Allah nanti santri-santri bisa membersamai. Kemudian nanti agenda Ramadan biasa ada pasar santri setelah sholat taraweh, nanti ada jajanan di sini. Teman-teman bisa jajan yang selama ini jajan dibatasi 1 bulan sekali, ini bisa setiap malam selama 20 hari. Ramadan pertama sampai Ramadan tanggal 20, kemudian libur lebaran. Setelah libur lebaran ada agenda rilah lagi. Nanti kelas 7 kita rilah ke Kudus. Kita sowan ke Pondok Arwania, induk kita. Nanti kelas 8 insya Allah rihlah juga ke Jawa Timur, Jatimpak. Dan yang kelas 9-nya semoga nggak meleset nanti ke Bali. Oke, sepakat. Oke, sepakat. Kelas 9 berarti nggak jadi. Sip. Kita di pondok aja ya, ngaji. Apa? Malaysia, Singapura, ke Universal Studio. Nyampe nanti. Oke, nanti yang kelas 9 kalau Bali nggak mau, nanti bisa sama Pak Haji Amir rembukan. Nanti perwakilan dari santri bisa minta Pak Haji Amir untuk jangan ke Bali, ke Lombok, atau ke yang penting itu nanti ada agenda besar pondok kita yang nanti akan diurus sama Pak Haji Amir. Pengumumannya itu aja wis, masih banyak kegiatan tapi nanti kelamaan. Monggo teman-teman santria yang saya sayangi semua, kita dengarkan ceramah Maudul Hasanah dari teman saya sekaligus guru saya, Gus Akib. Dari saya mewakili yayasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu Mau'idhu Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Haji Muhammad Akib Malik, Sarjana Teologi Islam. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab semangat, yang jawab salamnya semangat. Gus Akib doakan semoga ilmunya manfaat, dilancarkan dalam menghafal Quran, dan sukses cita-citanya. Amin Allahumma. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya banggakan dan yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Dewan Masyayikh Pesantren Yanbu'ul Quran Kudus, Abuya Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Abah Kiai Haji Ulil Albab Arwani, yang saya hormati dan yang saya banggakan muassis ma'had Abah Kiai Haji Fatoni Fatah Yasin, Ketua Yayasan Nur Faton, yang juga sahabat saya Mas Haji Muhammad Agus Subandi, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh Dewan Pengurus Yayasan Nur Faton, juga Dewan Asatid dan juga para pengasuh santri yang saya hormati, Kepala Pondok Kiai Husna dan juga Kepala SMP yang juga sahabat saya di LDNU Mas Kiai Badruzzaman, seluruh siswi santriwati Pesantren Yanbu'ul Quran 5 Tegal, dan juga seluruh siswi SMP Tahfidz yang ada di sini beserta Dewan Guru, Dewan Ustadz dan seluruh yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan nikmat iman Islam, masih diberikan semangat untuk mencari ilmu, masih diberikan semangat untuk ngaji di pesantren Yanbu 5 di Tegal ini. Semuanya itu harus kita syukuri bersama biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan syukur tentunya Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dengan syukur tentunya kita lantas bisa menjadi hamba-hamba yang berkualitas. Semoga semua yang hadir di sini, semua keluarga besar Yanbu 5 Tegal ini, seluruh santriwati dan siswi SMP Tahfidz yang ada di sini diberi hidup yang barokah, amin. Ini yang aminnya kenceng, Gus Akib doakan cepat sukses, urip barokah, bisa ibadah dengan istiqomah, nanti bisa haji ke Mekah, bisa tawaf mengitari Ka'bah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Arafah, bisa bersama-sama ziarah di makam Nabi di Madinah, menjadi putri yang solehah, dan nanti ketika kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma ya rabbal alamin. Selain nikmat iman Islam, nikmat diberikan semangat untuk ngaji, juga kita penting untuk mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama masih bisa ngaji karena Allah memberikan kesehatan kepada kita.
di dalam sebuah kitab namanya Kitab Usfuriyah. Kalau anak-anak pesantren nanti biasanya ada ngaji kitab tentang cerita-cerita. Nama kitabnya tadi apa, Dek? Usfuriyah. Usfuriyah itu kalau bahasa Indonesianya itu burung pipit, atau bahasa orang Tegalnya itu burung emprit, manuk emprit. Di dalamnya dijelaskan kalau Allah menghendaki hambanya yang lagi sakit, maka Allah mengirimkan 4 malaikat. Malaikat yang pertama, Allah menugaskan kepada malaikat yang pertama untuk mencabut nur di wajahnya. Sehingga apa? Sehingga orang kalau pas lagi sakit, mungkin siswi SMP tahfidz pas lagi sakit, yang biasanya wajahnya sumringah, yang biasanya wajahnya semangat ketika lagi sakit, itu apa? Lemes wajahnya, pucet wajahnya. Betul tidak? Malaikat yang kedua Allah menugaskan untuk mencabut rasa di lidahnya. Sehingga apa? Sehingga ketika orang lagi sakit, mungkin kita atau keluarga kita lagi sakit, biasanya makan lauk tahu tempe dengan sambal tauge saja 1 piring bisa nambah. Pas lagi sakit dihidangkan sate dan gulai, katanya rasanya pahit. Malaikat yang ketiga ditugaskan oleh Allah apa? Untuk mencabut tenaga di badannya, sehingga orang yang lagi sakit biasanya bisa sekolah, berangkat ke kelas dengan semangat, atau mungkin orang tua kita kerja di mana? Di kantor, mungkin bisnis, di tempat-tempat kerja. Apa yang terjadi? Boro-boro mau berangkat ke sekolah, kalau lagi sakit mau berdiri saja susah. Dan malaikat yang keempat menugaskan apa? Kepada malaikat yang keempat untuk mencabut dosa-dosanya kepada orang-orang yang lagi sakit, supaya apa? Supaya dosa-dosanya hilang ketika orang yang sakit tadi sabar dan juga menerima dan mau ikhtiar. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keluarga atau tetangga kita yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti Gus Akib menyampaikan pakai bahasa Indonesia saja ya, karena ini dari berbagai daerah. Nanti paling ada selingan dikit pakai bahasa Jawa, yang belum tahu bisa tanya di sampingnya. Adik-adik santriwati pesantren tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal yang saya banggakan dan yang saya hormati, saat ini kita masuk bulan yang mulia, yaitu bulan yang disebut sebagai bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah, dan barang siapa orang-orang yang mau memanfaatkannya dengan baik, adik-adik mungkin yang biasanya belajar di luar jam kelas 1 jam, lebih 1 jam, mungkin menghafal Al-Quran yang biasanya semangatnya 80% ditingkatkan menjadi 90%, di bulan Rajab yang mulia, insya Allah Allah akan menghadirkan sesuatu yang baik dan keberkahan sehingga kita semuanya hasil maksud. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena apa? Orang-orang tua, kiai-kiai tua, kiai-kiai sepuh kita dulu menyampaikan kalau bulan Rajab itu ibarat kita lagi bertanam, lagi berkebun. Itu apa? Bulan Rajab itu bulan nanduri atau tandur sesuatu atau tanaman. Kalau ingin kita panen itu harus ditandur dahulu, harus ditanam terlebih dahulu, sehingga nanti
Nopo bulan setelahnya yaitu bulan Sya'ban itu kalau dalam bahasa pertanian itu dipupuk, disirami sehingga nanti kita memasuki bulan Ramadan ibarat pertanian itu kita sudah bisa panen. Maka mari kita manfaatkan banget bulan Rajab ini untuk kebaikan, untuk semangat mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Nanti adik-adik bisa mengiringi hadrohnya ya, sebisanya enggak apa-apa, enggak harus sempurna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana yassir lana umurana. Mari bareng-bareng. Allahumma barik lana wa balighna Ramadana yassir lana umurana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna yassir lana umurana. Wulan Rajab wulan nanduri, wulan Sya'ban wulan nyirami, wulan Ramadan wulan maneni, mugi Gusti ngijabahi. Allahumma barik lana fi Rajab monggo bana wa balighna Ramadana yassir lana umura. Sekali lagi lebih semangat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Ramadana yassir lana umurana. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk penabuh hadroh dan rebana kita. Ya, luar biasa. Adik-adik siswi berarti ya, karena nggak ada siswanya ya. Siswi santriwati SMP Tahfidz Yambu'ul Quran 5 Tegal yang Gus Akib banggakan. Di dalam Rajab kenapa dimuliakan? Karena juga di dalam bulan Rajab ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disampaikan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Kalau para santri yang ngaji tafsir, biasanya kalau ada redaksi di dalam Al-Quran yang diawali dengan subhana, itu berarti ada sesuatu yang istimewa. Disebutkan oleh para mufassir, yakunu subhana bima'na lit ta'ajjub. Ta'ajjub itu kalau bahasa kita orang Indonesia itu apa? Ta'ajjub itu luar biasa. Atau bahasa yang lainnya dahsyat. Atau bahasa lainnya kalau orang Tegal bilang gumun atau luar biasa. Ta'ajjub. Apa? Karena peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan yang seharusnya sangat panjang, bisa dilakukan oleh Nabi itu tidak lebih dari 1 malam. Karena apa? Yang memperjalankan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka biasanya perjalanan pada waktu itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih pakai kuda yang terbaik saja 3 bulan. Pakai onta yang bagus saja 3 bulan. Nah itu Nabi tidak ada 1 malam, apalagi sampai Mi'raj, sampai kembali lagi ke Mekah, itu tidak ada 1 malam. Maka yang terjadi pagi-paginya geger kafir Quraisy di Mekah,
semakin mengolok-olok, tidak percaya, bahkan menganggap Nabi Muhammad gila. Bukan hanya itu, orang Islam saja banyak yang kembali murtad gara-gara apa? Peristiwa Isra Mi'raj, karena pendekatannya hanya melalui akal manusia saja, tidak dengan keimanan. Maka pendekatan Isra Mi'raj harus lebih pada pendekatan keimanan. Gus Akib contohkan contohnya, Gus Akib tadi berangkat dari Babakan Lebak Siuh. Perjalanan ke sini kurang lebih 1 jam kurang. Tadi dari Babakan ada, nih contoh saja, semut yang nempel di sarung Gus Akib. Terus semut tadi sampai ke Yanbu, pesantren Yanbu ini. Terus semut tadi ikut lagi sampai ke Babakan lagi. Sampai di Babakan sana di rumahnya Gus Akib, semutnya pada cerita kepada teman-teman yang lainnya. Tadi saya baru saja pergi ke Yanbu 5 Tegal, lantas lihat Selawi, lihat Balamoa dan lain sebagainya. Kata semut-semut lain yang diceritakan, gak mungkin. Kamu itu makhluk yang kecil, boro-boro sampai ke Yanbu 5, sampai ke Selawi saja itu sudah tergilas oleh roda ban, sudah keinjak oleh manusia. Apalagi belum ada 1 hari sudah sampai lagi, kalaupun tidak tergilas, terinjak, paling berapa hari baru sampai lagi. Itu kalau pendekatannya, cara pandangnya sama-sama semut. Begitu juga Isra Mi'raj, itu yang bergerak, yang perjalanan itu bukan Nabi, tapi diperjalankan oleh yang menciptakan akal. Isra Mi'raj yang diperjalankan, yang memperjalankan adalah Allah yang menciptakan alam semesta sehingga semuanya bisa terjadi. Maka Isra Mi'raj dari peristiwa besar ini oleh-olehnya adalah apa? Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu, yaitu apa saja? Subuh, duhur, bareng-bareng, asar, maghrib, isya. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Ada oleh-olehnya? Ada. Kita saja kalau pas ziarah ke Kudus, ziarah ke Demak, ziarah ke Cirebon, ziarah ke Sunan Ampel, kadang-kadang kalau pas habis ziarah pulang-pulang ditanyain mana oleh-olehnya sama teman-teman gitu kan. Begitu juga peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi ada oleh-olehnya, yaitu apa? Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, kalau Gus Akib menyapa hello, jawab dengan panggilan hai gitu ya, hai. Kalau Gus Akib bilang hai, jawabnya apa? Baliknya hello. Kalau 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Oke. Gus Akib pengen tes kefokusan adik-adik yang sangat luar biasa. Kalau Gus Akib sapa hello, hai hai, lebih susah lagi nih, hello hello hai. Wah, luar biasa, masih fokus. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Ya. Oleh-oleh salat 5 waktu, suatu ketika Syekh Al-Imam Al-Ghazali itu tebak-tebakan. Tebak-tebakan kalau bahasa sini apa? Bahasa Tegalnya badekan. Kalau yang luar Tegal tebak-tebakan tahu ya? Tebak-tebakan, apa pertanyaannya? Itu tebak-tebakan dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Tebak-tebakannya, wahai murid-muridku, dengan murid-muridnya, contohnya Al-Ustadz Bandi, tebak-tebakan dengan adik-adik semuanya, memberikan pertanyaan pada jawab. Imam Ghazali juga pernah, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan pada manusia di dunia ini? Akhirnya murid-murid yang di belakang pada ngacung, wahai guru, yang paling ringan adalah kapas. Karena kapas kalau ditiup itu langsung kabur atau langsung kena udara. Akhirnya ada lagi yang menjawab ngacung, wahai guru, yang paling ringan pada diri manusia adalah debu, karena debu kalau disebul, kalau ditiup langsung juga terbang. Ada lagi yang paling depan itu menjawab, wahai guru, yang paling ringan pada diri manusia tadi sudah apa saja? Kapas, apalagi yang kedua?
debu, dan yang ketiga ranting yang sudah kering ketika jatuh sehingga terbawa oleh angin kemana-mana. Maka Syekh Al-Imam Al-Ghazali menjawab, apa jawabannya? Jawaban kalian semuanya benar. Yang ringan adalah kapas, yang ringan adalah debu, yang lembut, yang ringan adalah apa tadi? Daun yang kering. Tapi sejatinya yang ringan yang ada pada diri manusia adalah meninggalkan sholat, yang mana sholat adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah sholat kita ketika adik-adik pingin menjadi orang yang sukses. Amin Allahumma. Pengen sukses atau tidak? Gus Akib pengen lihat yang pengen sukses, ngacung tangannya. Wah, semuanya pengen sukses, luar biasa. Siapa yang suka traveling? Oke, banyak yang suka. Tahadus bin ni'mah, barokahnya mondok. Alhamdulillah, Gus Akib juga sering traveling ke beberapa negara karena berkahnya pernah nyantri kayak adik-adik semuanya. Adik-adik kalau pengen sukses, fokus dulu ngafalin Qur'annya, fokus dulu ngajinya, insya Allah nanti kapan waktunya akan pergi mengelilingi dunia. Amin Allahumma. Insya Allah Ramadan ini juga Gus Akib diundang lagi untuk ngisi acara di Korea Selatan, ketemu dengan pengurus cabang istimewa NU yang ada di Korsel. Siapa yang ingin ke Korsel? Lihat apa saja biasanya di sana. Drama Korea atau apa? Atau Blackpink atau BTS atau apa? Suka K-pop. Alhamdulillah. Ini sebagai motivasi kepada kalian supaya kalian semangat nyantrinya. Nanti kalau sudah semangat tekun mendapatkan ilmu yang banyak, jangan takut untuk tidak sukses untuk keliling dunia. Alhamdulillah Gus Akib juga pernah ziarah ke makam namanya Jalaluddin Ar-Rumi yang ada di Istanbul, di Konya, Turki. Belum lama kemarin sebelum Corona juga diundang untuk ngisi khutbah Jumat di Kedutaan Besar RI di Hong Kong. Biasanya kan kalau anak-anak kalau guyon-guyon dari Hong Kong atau lain sebagainya. Oke, kembali lagi kepada tadi, yang harus dijaga adalah sholat, karena menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali itu yang paling mudah pada diri manusia, yang paling enteng adalah sholat. Sehingga dulu itu ada nyanyian, kalau orang-orang dulu itu dengar paham dengan nyanyiannya, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu banyak di luar sana, kalau santri-santriwati tidak. Amin Allahumma. Kita ulangi lagi bareng-bareng, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib capean, isya ketiduran. Maka kita harus jaga sholatnya, oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin ahli sains ngacung? Wah, banyak lagi, alhamdulillah. Ada lagi yang namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga ulama besar. Beliau selain ulama juga ahli dalam bidang sosiologi dan dalam bidang sejarah. Maka beliau selain ulama dan juga ahli dalam keilmuan-keilmuan yang lain. Ada lagi Al-Kindi. Al-Kindi itu ulama besar. Beliau juga ahli dalam bidang obat-obatan. Kalau mungkin orang sekarang bilang ahli farmakologi atau ahli apoteker. Maka
Adik-adik juga jangan lantas patah semangat dengan Qur'annya, dengan matematikanya, dengan sainsnya, dan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Insya Allah akan menjadi penerus-penerus Ibnu Sina, penerus-penerus Al-Kindi, penerus-penerus Al-Hawarizmi, pengurus-pengurus Ibnu Khaldun, dan yang lain. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi Gus Akib dengar pesantren Yanbu Quran dan juga sekolahnya sering dapat juara, nggih apa nggih? Betul kan? Dapat juara kan? Kan terlihat di medsos dan sebagainya. Berarti menandakan siswi-siswi di sini adalah siswi-siswi istimewa, siswi yang semangat dalam mengajarkan dan dalam belajar dalam Qur'annya dan juga dalam sainsnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selain itu juga ada yang namanya Ibnu Batutah. Ibnu Batutah itu ulama dan juga dia suka traveling. Bahkan pengembaraannya ketika tahun 1400 itu beliau traveling sudah sampai ke 44 negara untuk melihat berbagai macam fenomena sosial yang ada di dalamnya. Aslinya Maroko, bahkan pernah sampai ke Nusantara, yaitu ke Kerajaan Pasai yang ada di Aceh. Adik-adik yang suka traveling ada contohnya, yaitu Ibnu Batutah. Maka yang penting sekarang semangat dulu, jalani prosesnya, the power of process, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kata bahasa motivatornya itu apa? Yakin dahulu. Dalam bahasa yang lain, if you believe you can do it. Apa? Bareng-bareng, if you believe you can do it. Jika kamu yakin, jika kamu mantap dalam mencari ilmu, you can do it. Kamu bisa melakukannya dan siap-siap untuk sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam sebuah proses kadang-kadang kita harus menjalaninya. Gak ada orang yang mondok itu enak. Semua mondok, pesantrennya besar sekalipun, atau mungkin di rumah kaya raya sekalipun, tetapi di pondok kita lagi belajar kehidupan yang mana untuk persiapan yang akan datang. Sehingga apa? Kalau sudah mendapatkan ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi harus melewati dulu zona tidak nyaman kita. Betul atau betul? Kadang-kadang di pondok kangen dengan orang tua. Siapa yang kangen dengan orang tua ngacung? Yang kangen dengan adiknya, yang kangen dengan ponakannya atau kakaknya atau ibunya atau bapaknya ngacung? Wah, semuanya. Kadang tidak nyaman karena kangen, tapi harus kita jalani. Alhamdulillah Gus Akib juga dulu nyantri di Babakan, nyantri juga di Meranggen Demak, ketika itu nyantri juga di Kewagean Kediri, jauh dari sini juga. Ketika itu nyantri juga di Jepara dan di Kaliwungu, juga sama. Kadang kangen, kadang duitnya habis, kadang sesuatu harus dilakukan sendiri, kadang mandinya antri, kalau dulu nyuci, masak sendiri, sehingga tantangannya lebih besar. Adik-adik juga harus bisa menghadapinya untuk sukses kalian semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita harus mempersiapkan itu semuanya supaya apa? Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Untuk kesuksesan dua-duanya, dunianya dan akhiratnya, maka harus dengan ilmu. Ada sebagai penutup tausiah pada kesempatan kali ini, ada sebuah diwan yang menjadi perenungan untuk kita semuanya. Diwan itu menyampaikan, diwan itu tertulis, waladatka ummuka yabna adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Biasanya kalau santri-santri yang belajar bahar-bahar di ilmu arud itu dilakukan,
waladatka ummuka ya ibna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Apa artinya? Waladatka ummuka, ketika adik-adik semuanya santriwati yang bu Quran di sini, ketika bayi lahir dari ibu kita, bayi lahir nangis atau nangis? Nangis. Yang terjadi orang-orang di sekelilingnya, pamannya, orang tuanya, bapaknya, ibunya tersenyum bahagia. Bayi ketika nangis lahir di dunia, di dalam hati yang paling dalamnya itu tahu bahwa manusia lahir di dunia ada yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari nantinya. Nah, PR-nya bagaimana caranya supaya nanti pas kita meninggal dibalik. Tadi yang nangis bayinya, yang tersenyum bahagia adalah orang-orang sekelilingnya. Maka ketika meninggal nanti, kata syair tadi, baliknya apa? Maka nanti supaya ketika kita meninggal, itu kita meninggal dalam keadaan senyuman dan bahagia. Dan apa? Orang-orang yang di sekeliling kita itu nangis karena ketinggalan. Orang kalau ketika wafat ditangisi, banyak orang yang ketinggalan, berarti selama hidupnya bermanfaat. Maka adik-adik, pencarian ilmu, semangat mencari ilmu adalah bagian dari apa? Supaya nanti hidupnya bermanfaat dan supaya menjadi manusia yang diidam-idamkan Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, dan menjadi husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semangat ya dia. Apa tadi? Sukses itu penting, bahagia juga lebih penting. Dan Agus Akib pengen sampaikan lagi tadi supaya menjadi quotes yang tertanam pada diri kalian. If you believe, you can do it. Jika kamu yakin, kamu mantap, kamu semangat, kamu mempercayai akan cita-citamu, you can do it. Kamu bisa menggapainya, kamu bisa melakukannya bareng-bareng. If you believe, you can do it. Bareng-bareng yang kencang, 1, 2, 3. If you believe, you can do it. Bareng-bareng, jika kamu meyakini, 1, 2, 3. You can do it, kamu bisa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Gus Haji Muhammad Akib Malik, Sarjana Teologi Islam, yang telah memberikan mau'idhah hasanah. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Fatoni Soleh. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa syafi'ina karimina wa maulana Muhammad wa sallim barakatuh sayyidina ashabi rasulillah ajma'in alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amah, yafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wa ma'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fatih lima ughliqal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan kamilah. Wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin wa ta'ala bil qulub wa tuqda bil hawaij wa tunal bir raghaib wa khusul khawatim wa zutal ghamam bi wajhil karim rasul bil amn kulli ma'lum lak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah mu'afatad daimah fid dini wa dunya akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa tasbihina bi ibadatika. Allahumma tawil umurana ya Allah wa sayyi asadana wa nabir qulubana wa asin akhlaqana wa wasi' arzaqana
وختم بالصالحات عملا يا الله ورغسا يا رحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين اماما. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحمن الله من خير ما سلك به نبيك محمد صلى الله عليه وعبادك الصالحون ومن شر ما استعاذك به وعبادك الصالحون. اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا نافعا واملا مقبولا وذرية صالحة ورزقنا طيبا وتابت الوساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رب رحيم. اللهم يا مسر كل عسير ويسر كل فريد وتب كل خائف يسر علينا كل عسير يسر لنا كل عسير يسر علينا كل عسير وتبارك عليك يسر. اللهم لا يحتاج الى بان حاجاتنا اليك كثير وأنت علمي بأبصر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا من. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرم بتقوى جميلنا بالعافية يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا للخاسرين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد سبحانه وتعالى عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. تقبل الله يا كريم. العفو منكم الله المبارك على قوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.